Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan kami sudah terhubung di video conference bersama Mas Muhammad Abdul Aziz, Investment Specialist dari RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Mas Aziz. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz kali ini. Bicara mengenai pergerakan dari IHSG, apa yang bisa Anda highlight dari penutupan perdagangan kemarin dan ekspektasinya di hari ini proyeksinya seperti apa Mas Aziz? Baik, pada perdagangan pada 8 Agustus, IHSG melemah sebesar 0,24% dan turun di bawah level 7.200. Pasar menunjukkan volatilitas dengan penurunan diikuti oleh pemulihan parsial. Ini menunjukkan adanya tekanan jual meskipun beberapa pembeli mulai masuk kembali. Untuk IHSG memiliki support di level 7.130 yang bertepatan dengan garis moving average MA200. Jika IHSG mampu bertahan di atas MA200, dapat menjadi indikasi positif untuk melanjutkan tren naik. Untuk Baik. level resisten IHSG saat ini berada di level 7.300, diperkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang sideways antara support di 7.130 dan resisten di 7.300 selama minggu ini. Oke, itu secara proyeksi di pertukaran perdagangan di perdagangan terakhir di pekan ini begitu ya. Betul. Karena kalau bicara mengenai pergerakan dari IHSG volatilitasnya cukup tinggi dan juga kembali meninggalkan level 7.200 tapi kemudian Anda melihat level resistance bisa masuk ke level 7.300-an ya. Baik, Betul, betul. kalau kita lihat koreksi di perdagangan di hari Kamis apakah kemudian ini menjadi sebuah koreksi yang wajar saja atau Anda melihat mungkin ada sentimen lain yang patut dicermati ataupun mungkin harus menjadi concern dari pelaku pasar? Baik, saya kira untuk koreksi pada hari Kamis lalu itu koreksi wajar karena Mhm. apa? Karena peningkatan transaksi dari IHSG itu yang sebelumnya pada hari Rabu 8,1 triliun meningkat menjadi 8,7 triliun. Artinya maka investor masih optimis untuk kinerja IHSG ke depan, uang masih banyak ditransaksikan di indeks kita. Untuk proyeksi IHSG diproyeksikan akan bergerak sideways dalam kisaran support di 7.130 dan resisten di 7.300. Sangat penting untuk memperhatikan level supportnya di MA200. Karena level ini jika ditembus akan mengalami koreksi lebih lanjut. Dan Mhm. sentimen global tentunya perlu diperhatikan seperti penurunan pengangguran di US seperti itu. Oke, ada level support yang perlu diwaspadai kalau masuk ke level support yang tadi Anda lihat begitu kemungkinannya akan cenderung melemah lagi begitu ya. Bicara mengenai sentimen global, artinya kan ini sebetulnya menjadi sebuah data yang positif ya, khususnya dari Amerika Serikat mengenai klaim pengangguran ataupun pendaftaran di aplikasi pengangguran yang kemudian di bawah lah ya ekspektasi begitu. Nah kemarin juga seperti disampaikan ada gestur yang cukup positif dari The Federal Reserve yang menunjukkan gestur cenderung dovish begitu. Ini kemudian untuk meredam sentimen negatif terkait dengan kekhawatiran resesi di Amerika Serikat. Sejauh mana ini juga mungkin tetap menjadi sebuah concern yang cukup menyeimbangi satu sama lain. Kalau soal resesi Amerika ini kemudian menjadi sebuah sentimen yang negatif, tapi kemudian kalau kita lihat gestur dari The Fed sendiri dan juga data pengangguran yang cenderung positif, ini mungkin akan menyeimbangkan gitu. Tapi bagaimana sebetulnya pasar regional dan juga domestik akan react to this, Mas Aziz? Baik, kalau kita lihat bahwa The Fed ini akan mengambil kebijakan di September depan ini akan menurunkan suku bunga. Ketika seperti itu, maka market akan merespon positif dan terkait kinerja-kinerja saham nanti di IHSG maupun di pasar Asia. Jika kita lihat dengan data pengangguran di US ini yang dirilis mengalami penurunan, ini menandakan US memiliki kinerja yang positif pada minggu ini seperti itu, sehingga akan meningkatkan ekspektasi investor di regional Asia maupun di regional Eropa seperti itu, Mas. Oke, artinya akan ada banyak capital inflow yang akan mendukung penguatan dari IHSG. Salah satunya mungkin tadi Anda menyebutkan ada target resistance yang IHSG bisa tembus ya di perdagangan hari ini mungkin akan ada di level 7.300-an. Oke, bicara mengenai volatilitas ataupun mungkin pergerakan nilai tukar rupiah hari ini kalau kita lihat tadi datanya menguat begitu berhasil masuk ke level 15.800-an. Sejauh mana ini juga mungkin akan menjadi booster lah, khususnya untuk sektor-sektor tertentu di IHSG. Baik, kalau kita lihat beberapa sektor nanti akan diuntungkan dengan peningkatan rupiah terhadap USD ini. Yang pertama kita bisa melihat sektornya yaitu ada sektor kesehatan, sektor consumer dan sektor
otomotif. Ini karena sebagian besar dari bahan baku produksinya itu kita impor. Jadi ketika rupiah menguat ini akan sangat menguntungkan sektor-sektor tersebut. Oke. Bisa dicermati ya, kalau kemarin kan terkait dengan pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sektor farmasi termasuk yang dihindari begitu ya, karena melakukan importasi banyak sekali untuk bahan-bahan bakunya gitu. Tapi kemudian kalau ada penguatan ini bisa dicermati. Kalau untuk sektor-sektor farmasi gitu, itu direkomendasikannya main trading pendek saja atau seperti apa menurut Anda, Mas Aziz? Baik, untuk sementara untuk sektor farmasi, baik sektor konsumer ini kita main pendek aja karena kita masih ekspektasinya adalah IHSG ini akan sideways di range yang sudah disebutkan tersebut, di resisten 7.300 dan support 7.130. Ini kita main pendek aja seperti itu. Sambil menunjuk nanti sampai ekonomi secara global ini stabil. Baik, posisi cadangan devisa Indonesia juga yang kemudian meningkat di bulan Juli, sejauh mana ini juga mungkin menjadi booster penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan sejauh mana ini menjadi salah satu indikator yang cukup memberikan keyakinan lah terhadap ekonomi di Indonesia ataupun mungkin ekonomi makro di Indonesia. Baik, kalau kita lihat cadangan devisa Indonesia ini cenderung meningkat sehingga nilai tukar rupiah kita semakin kuat. Ini akan meningkatkan namanya industri di kita untuk produktivitas sehingga ekonomi akan bertumbuh, PDB Indonesia akan lebih tinggi kembali seperti itu. Yang sebelumnya nilai tukar kita sangat melemah karena adanya mata uang yang keluar ke Amerika, dan setelah beberapa negara-negara besar di Asia dan di Eropa menurunkan kepemilikan surat hutang di Amerika Serikat, ini memberikan efek positif terhadap rupiah karena banyak uang yang keluar dari zona Amerika seperti itu. Baik, bagaimana dengan sektor ekspor komoditas? Jika kemudian investor ingin memanfaatkan momentum penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri, Mas Aziz, apakah Anda merekomendasikan sektor ini? Baik, kalau ekspor komoditas seperti batu bara ini akan cenderung melemah karena kita akan menerima dolar dari negara asing, dan ini akan yang lebih menguat itu ketika kita impor sektor seperti energi seperti bisa gas dan minyak seperti itu. Artinya untuk komoditas batu bara Anda tidak rekomendasikan ya? Betul, untuk sementara tidak merekomendasikan. Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai pelemahan dari IHSG, salah satunya adalah diberatkan oleh sektor saham barang baku dengan AMMN ini kembali melemah tajam ke level 10 ribuan. Analisis Anda untuk AMMN seperti apa, Mas Aziz? Baik, saham aman ini melemah tajam menembus support kuat di 1.300, kondisi overbought dan distribusi saham oleh investor selama 2 bulan terakhir. Ini mengindikasikan bahwa di saham aman ini investor sudah jenuh beli, memicu aksi jual yang signifikan. Sektor barang baku yang tertekan semakin menambah beban pada saham ini. Dengan saham aman ini diproyeksikan akan melanjutkan penurunannya menuju ke level support berikutnya di harga 8.800 dan didukung dengan peningkatan volume penjualan yang mengkonfirmasi potensi akan melanjutkan penurunannya. Dan kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham aman. Oke, tidak direkomendasikan untuk masuk ya, untuk aman tahan dulu gitu ya. Kemudian kalau bicara mengenai sektor infrastruktur juga ini melemah, Brand dan ISAT ini di zona merah, namun kemudian Telkom menguat sendirian. Bagaimana Anda melihat ketiga saham ini? Apakah Anda melihat untuk ISAT dan juga Brand dihindari dulu? Kemudian kalaupun misalnya mau masuk ke Telkom, apakah ini sebuah momen yang tepat atau tunggu agak melemah dulu untuk Telkom karena mungkin pasca kemarin rebound begitu ataupun menguat harganya kemahalan. Seperti apa menurut Anda? Baik, kalau kita lihat dari saham Brand ini sebenarnya sudah jenuh beli. Saya lihat juga 3 bulan terakhir bahwa investornya itu banyak keluar dari saham Brand. Ini mengindikasikan bahwa saham Brand akan mengalami pelemahan ke depan. Dan saham Brand ini sedang berada di fase supportnya, ini akan berpotensi juga akan breakdown. Ini perlu dihindari juga untuk saham Brand. Untuk saham ISAT ini, pergerakan saat ini berada di fase sideways di atas setelah sebelumnya mengalami uptrend. Saham ini sedang menguji support di sekitar MA 200 yang sangat penting untuk diperhatikan. Untuk saham ISAT ini berisiko membentuk pola double top. Ini juga sangat dihindari jika nanti sampai berhasil breakdown ke bawah, bahwasanya akan berpotensi membentuk double top. Ini akan mengindikasikan bahwa akan melanjutkan tren penurunan atau berbalik arah menjadi tren penurunan.
Mhm. Kalau kita melihat untuk saham Telkom, pergerakannya mengalami koreksi pada minggu lalu saham Telkom menunjukkan penguatan pada tanggal 8 Agustus, terutama setelah menguji support kuatnya. Baik, Investor oke. asing aktif membeli saham Telkom yang berpotensi membentuk pola double bottom. Ini sangat menarik sekali pada saham Telkom. Ketika saham ini akan berpotensi membentuk double bottom, ini akan mengindikasikan bahwa trennya akan berbalik dari tren bearish akan menjadi tren bullish. Ini didukung juga dengan MACD yang penjualannya sudah melemah dan mengindikasikan ada pembelian yang kuat pada saham Telkom.